Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat jumpa kembali dengan MBA TV. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat untuk layangan. Mengakhiri musim rendeng, tapi masih punya jatah waktu ya. Artinya kita masih punya jatah waktu untuk ya senang-senang meramuki layangan gitu. Ini sekedar hanya melakukan sebuah review. Ini bukan sebuah tutorial, tapi saya coba review ya. Rangka ram-raman. Kebetulan ini sudah jadi dan ini sudah terbang. Satu kali klik langsung terbang dan aman tanpa ada kendala apapun. Secara desain ini kita coba buat dengan dua desain. Kemarin kan kalau punya saya itu kan menggunakan turbo. Nah, kalau yang ini itu menggunakan empat. Jadi nanti bisa dibuat turbo dan bisa juga dibuat empat. Jadi satu gambar ataupun satu desain bisa mendapatkan dua jenis layang-layang. Nah, khususnya adalah untuk tipe ram-raman baik empat ataupun ram-raman turbo. Nanti teman-teman tinggal melihat saja kira-kira teman-teman nanti suka yang mana begitu. Ini dengan ukuran sayapnya itu ya, jadi bukan 1,80 m tetapi 1,50 m. Jadi yang pernah saya buat dulu yang warnanya biru itu yang turbo, itu sayapnya adalah 1,5 meter ya, jadi bukan 1,8. Sementara di komentar itu ada yang minta 1,8, tapi untuk yang pernah saya buat itu adalah 1,5 meter. Lalu panjang adeg-adeg ya, panjang tiang utama, penyangga utama yang ini, yang itu adalah 124 cm. Jadi ini ya, bagian ini tiangnya itu adalah 124 cm. Berarti anggap saja double atau 2 kali lipat dari sayap. Kenapa ini kita buat sedikit, kita review rangka ini. Kenapa ini kita buat mebok ya? Kenapa ini kita buat mebok? Awalnya saya mencoba untuk membuat dengan tipe lancip, tapi di sini kita buat sedikit agak bundar. Tetapi terbangnya itu lebih gampang. Jadi untuk para pelayang pemula khususnya, jadi ada keuntungan tersendiri. Jadi mebok itu agak lebih mudah ataupun cepat ataupun mudah gampang untuk maburi daripada yang tipe lancip. Lalu selanjutnya ini tadi untuk sayap sudah, lalu adeg-adeg sudah. Selanjutnya itu adalah bagian empat ya, bagian empat di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan, kalau dulu adalah menggunakan palang seperti ini ya, palang segitiga. Tetapi bisa menggunakan ini lebih simpel sebetulnya. Satu, cuma teman-teman harus hati-hati pada saat melengkungkan. Jadi harus punya apa ya, bambu yang agak terpilih ya. Jadi kelenturan yang memang bagus sehingga tidak mudah untuk patah. Lalu panjang ini, panjang umpetnya ini dari sini ya. Oke ya, kita lanjutkan. Untuk panjang empot atau lengkungan ini, lengkungan bawah bidang penahan pertama itu adalah panjangnya 154 ya, sampai sini 154. Setelah itu tambahan lagi untuk sungu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau dibuat sungu itu boleh, andai saja pun tidak, itu juga tidak masalah, boleh ya. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih apakah mau membuat empet dengan menggunakan turbo ataukah hanya empet saja. Artinya tinggal ditutup saja. Kenapa di sini saya kasih bulatan? Itu karena reviewnya adalah turbo sebetulnya. Tapi supaya mendapatkan dua jenis, kita buat yaitu dengan dua kategori, baik turbo dan empet. Selanjutnya untuk bagian empat bawahnya yang ini ya, bagian bawahnya ini itu adalah panjangnya 58. Jadi dari sini ya, dari sini kan kita balik dulu.
memasangnya itu seperti ini. Nanti secara detail teman-teman nanti bisa melihat di gambarnya ya. Jadi nanti bisa melihat gambarnya. Dari sini sampai sini itu adalah panjangnya 58 cm ya. Jadi panjangnya itu 58 cm mulai dari U-nya. U yang bagian atas ini. Lalu bidang penahan yang lain atau U ya, U yang pertama yang atas yang ini. Untuk U yang ini itu adalah 138 cm. Yang ini 138 cm dan yang bawah itu adalah 192 cm. Jadi kalau yang atas itu adalah 138 dan yang bawahnya itu adalah 192 cm. Lalu diameter lingkaran ya, diameter lingkaran ini tadi yang saya katakan, kenapa saya buat lingkaran. Harusnya kalau misalkan 4 nggak perlu ada lingkarannya seperti ini, tetapi untuk mendapatkan dua jenis kita buat lingkarannya ini. Nah, diameter lingkarannya itu adalah 84 cm. 84 cm. Nah, selanjutnya untuk tambahan ini ya, kalau misalkan teman-teman mau dikasih sungu boleh, enggak juga boleh. Nah, yang ini untuk bagian atas itu adalah panjangnya 18 cm. Ya, yang ini. Tambahan untuk sungunya. Satu, dua, ini 18 cm ya. Nah, nanti tinggal di teman-teman kira-kira ukurannya nanti berapa yang luas menurut teman-teman semuanya. Jadi membuat sebuah desain layangan itu harus dilihat keluasannya itu seperti apa supaya terlihat nanti bagus begitu. Selanjutnya ini selesai ya. Sekarang menuju kepada sayap-sayap ataupun sirip-sirip yang ada di bagian bawah sini. Tadi endolannya sudah, sekarang untuk sayap yang bagian atas ini sendiri. Nah, kalau ini bidang ini teman-teman nanti tinggal menyesuaikan ukurannya. Kalau misalkan mau dipanjangin 2 atau 3 cm supaya bisa mencapai batas ini, itu juga boleh. Itu tergantung kalian semuanya. Untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik menurut kalian. Jadi saya hanya membuat sebuah sebuah metode ataupun contoh, tetapi teman-teman bisa membuat dengan ukuran ataupun tipe kalian sendiri. Oke, yang sayap yang paling atas itu ukurannya 50 cm ya. Jadi untuk yang bagian atas ini dari sini sampai ke sini itu adalah 50 cm. Terus yang kedua itu biasanya kita kurangi ya, untuk yang kedua di sini. Bagian yang kedua itu adalah panjangnya 46 cm ya, dan yang ketiga itu adalah 44 cm. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah 36 cm dan yang terakhir itu adalah 23 cm. Jadi ada selisih rata-rata ataupun kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 6 cm. Itu terpautnya dari sayap atas ke bawahnya. Rentan itu cukup bagus atau ideal. Jadi supaya mendapatkan hasil yang baik sebuah desain itu harus menggunakan karakter ataupun ukuran-ukuran yang jelas dan pasti supaya mendapatkan istilahnya apa? Ada standarisasinya. Seperti itu. Anggap saja sebuah layangan pun punya sebuah standarisasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk bagian bidang yang bawah, yang ini tadi ya, ini kalau nggak salah tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya untuk ini adalah ukurannya 17 cm. Jadi ini juga 17 dan ini juga 17. Harusnya dari sini nanti bisa ditambahkan, yaitu tadi 154 ditambah 17, seperti itu. Jadi kanan kiri. Paham kan yang saya maksudkan? Selanjutnya, nah ini yang untuk yang terakhir sini ya.
untuk dari bidang ini sampai sini itu panjangnya sekitar 16 cm ya. Oke ya, dan yang terakhir itu adalah ini untuk panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm. Kalau ini nanti segitiganya itu tinggal menyesuaikan, teman-teman mau suka yang mana, atau misalkan mau dibuat seperti ini V juga boleh, mau dibuat segitiga ini juga boleh, teman-teman nanti tinggal sukanya itu yang seperti apa. Nah selanjutnya sedikit menuju pada rangka ya. Untuk tingkat kelenturan ini cukup lentur, artinya kalau ya layangan yang seperti ini ram-raman itu sebenarnya sudah cukup bagus, baik di angin lembek ataupun kencang itu berani kalau yang tipenya seperti ini. Tapi kalau misalkan tipenya sedikit kaku itu apa ya, karena ram-raman itu kan sudah talinya banyak, ininya endolannya banyak, ini banyak, dia itu susah untuk nekuk begitu. Jadi alangkah baiknya lemes ya, tapi tidak lemes sekali. Kalau lemes sekali ya menurut saya kurang bagus, artinya bukan berarti mudah patah, tetapi secara terbangnya itu nggak enak begitu. Jadi terbang harus ngeu dulu seperti ini baru jeber koyo mano gitu kan, rasanya kurang apik. Kalau misalkan terbang seperti ini arah sayapnya itu setara begini kan bagus gitu. Nah jadi ini untuk apa ya, untuk tadi angin kencang itu berani, angin lembek juga berani gitu. Cuma tetap saja yang namanya rangkanya itu banyak, mungkin kalau misalkan untuk kategori malam hari walaupun berani tetap mungkin akan turun lebih dulu daripada layangan papiran begitu kan ya. Selanjutnya tadi yang terakhir saya itu lupa untuk bidang tengah antara ini dengan ini ya. Jadi panjang ataupun lebar sayapnya itu adalah 60 cm. Jadi kalau kemarin itu saya sarankan 58, tapi ini dibuat 60, tapi tidak masalah. Semakin mepok semakin gampang ngaburi. Begitu ya. Oke, jika ada pertanyaan nanti tinggal tuliskan komentar saja. Nanti secara detail akan saya tuliskan atau dicantumkan di deskripsi. Nanti tinggal ambil saja, download saja, nanti kamu bisa menjadi sebuah referensi untuk teman-teman. Masalah terbang ini sudah dipastikan terbang dan sudah itu ya, nanti tinggal teman-teman bagaimana cara untuk meramu rangka seperti ini. Itu hanya sebuah rekomendasi ukuran yang mungkin menurut saya sudah sesuai dengan standarisasi. Terakhir, seperti tadi apa yang saya katakan, kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada masukan apa, atau mungkin desainnya menurut kalian itu kurang bagus atau seperti apa, silahkan nanti tuliskan saja di komentar. Tahu sama malu-malu. Kita sama-sama belajar dan mengembangkan profesi kita masing-masing. Oke, seperti saja. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan khususnya bagi para pecinta layang-layang ataupun semuanya khususnya, dan bermanfaat untuk semuanya tentunya. Terima kasih atas atensinya, dan ini saya sudah memenuhi syarat, yaitu dari rekan yang kemarin request ya, dan alhamdulillah sudah selesai. Hari ini saya bisa membuat sebuah video dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.